Kecamatan Longgolo, Kabupaten Sleman. Kita akan menuju Desa Longgolo. Kita akan mendatangi Brangsong atau Pangeran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel The Brangsong Official. Kami ini sekarang tim The Brangsong Official sedang berada di Desa Lobener, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu, tepatnya di Blok Bojo. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Baik, saat ini kami berada di tempat pemakaman umum TPU Buyut Brangsong. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan nama Buyut Brangsong. The Brangsong Official akan mengulik sejarah asal muasal penamaan TPU Buyut Brangsong dan kenapa bisa disebut Buyut Brangsong. Oke guys, ikuti penelusuran kami. Saat ini kami berada tepat di tengah-tengah pemakaman TPU Buyut Brangsong. Bisa Anda lihat ya, di kanan dan di kiri TPU ini masih begitu asri dengan pepohonan yang begitu besar, bahkan mungkin diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Ada pohon kepuh, pohon baujan di sebelah kiri kami. Mungkin kenapa disebut TPU Buyut Brangsong? Karena di sini tepatnya ada sebuah makom atau petilasan seorang kesatria yang bernama Pangeran Jatisura. Bisa Anda lihat itu adalah cungkup makomnya, ada di sebelah kiri saya. Itu adalah cungkup makom Pangeran Jatisura. Kenapa bisa disebut Buyut Brangsong? Yuk kita dekat di area makamnya, dan kebetulan di situ ada masyarakat sekitar. Nanti kita bisa bertanya kenapa disebut Buyut Brangsong. Ikuti kami. Lah dikatakan kita nih kayaknya konon Pak sing terjadi tenaga waktu garap acara muncul ya pun wong pirang-pirang hanya kata wong sendiri katonaken wis cukup semoga langka Guys, mungkin kita akan menelusuri lebih jauh, masuk ke dalam makam Buyut Brangsong biar mengetahui seperti apa di dalam makom, seperti apa kita akan masuk ke dalam. Ikuti penelusuran.
Bisa Anda lihat, saat ini kami posisi masih di TPU Bukit Berangsong. Di sebelah kanan saya ada pohon kepu. Ya mungkin secara nyata, secara fisik, secara nyata itu hanya sebuah pohon. Tapi dalam pandangan sebuah metafisika goib, ini adalah sebuah gerbang. Ini adalah sebuah gerbang dalam metafisika. Dan bisa Anda lihat di sini ada makam. Saya kurang lebih tidak tahu ini makam siapa. Tapi saya pernah melihat sendiri, saksi mata gitu, bahwa pernah dari orang Subang, kalau nggak salah dari Pusaka Ratu, pernah bertapa di sini. Pernah bertapa di sini selama 7 hari, dan 1 hari sebelum tirakatnya itu selesai, dia diganggu bermacam-macam sosok gaib, suara, dari bentuk, dari penampakan, itu dari datangnya dari pohon kepuh ini. Mari guys, kita mendekat. Ini pohon kepuh yang ada di Berangsong. Mungkin usianya udah ratusan tahun ya Pak, ya guys ya. Mungkin ini usianya udah ratusan tahun ya. Ini sudah melebihi ada tetapan 3 orang dewasa. Dalam kehidupan nyata mungkin ini adalah sebuah pohon. Tapi dalam metafisika goib, ini adalah sebuah gerbang. Gerbang menuju alam selain alam manusia. Saya sendiri pernah menyaksikan dulu saat saya tidur di sini. Di sini dulu ada saung. Saya pernah tidur di sini kira-kira antara jam 2 atau jam 1 pagi. Saya pernah bukan diganggu ya, mungkin penampakan dari sosok makhluk penghuni di kepuh ini yang dia ingin menampakkan eksistensinya bahwa saya ada di sini. Itu dengan sosok yang begitu besar, tubuh yang merah, dengan payudara yang besar. Atau masyarakat sini mungkin menyebutnya dengan nama Wewe Gombel, dengan suara yang begitu. Kalau jalan red mungkin itu suara payudaranya atau gimana gitu. Saya pernah menyaksikan sendiri. Dan menurut cerita orang tua dulu, pernah ada masyarakat sekitar yang lewat gitu. Dari sini pernah ada orang tua lewat, itu ditawari kunir 1 baskom, tapi orangnya tidak mau. Tawari kunir 1 baskom, tapi orangnya tidak mau. Setelah tidak mau, dia lewat ke sana, terus orangnya itu masuk ke sini. Begitu yang ditawari kunir itu belok menengok ke sini, sosok yang menawari kunir itu sudah tidak ada, dan menghilangnya itu tepat di kepuh ini. Kita lihat di sini. Ini udah berlubang guys. Ini udah berlubang. Saat ini udah berlubang. Dulu sebelum diuruk kayak gini, saya menyaksikan sendiri ini masuk 1 orang itu bisa masuk ke dalam kepuh ini. 1 orang itu bisa masuk ke dalam kepuh ini. Maaf, saya buka ya guys ya. Nah, ini dulu masih belum ada diuruk kayak gini, masih terbuka lebar. Itu bisa 1 orang itu bisa masuk untuk bertapa di dalam pohon kepuh ini. Ya mungkin dilihatnya hanya pohon biasa, tapi inilah gerbang goib
yang ada di Kepu di makam Buyut Brangsong. Dan ada satu cerita lagi guys. Ada satu cerita lagi dari tukang gali kuburan yang berada di TPU Buyut Brangsong. Ada satu cerita yang mungkin membuat bulu kuduk merinding, menambah keimanan kita. Pas penggalian makam di sini. Penggali makam ngomong saat menggali makam tidak sengaja menyentuh makam yang lain yang berada di bawah makam yang akan digali. Dan saksi mata penggali tersebut mengatakan bahwa begitu masuk melobangi makam yang lama, kain kafannya masih utuh guys. Kain kafannya masih utuh, masih berwarna putih dan wanginya begitu semerbak. Ya, kami tidak tahu itu makam siapa, tapi ini mungkin mukjizat dari Allah atau keajaiban dari Allah, mungkin karomah dari Allah, sosok hamba yang masih utuh jasadnya dan masih utuh kain kafannya hingga saat ini. Kita ini titik makam yang digali penggali makam saat akan menggali kubur untuk orang baru. Saat dia menggali di sini, saat sudah mencapai kedalaman 2 meter, secara tidak sengaja dia menemukan makam yang lama gitu, yang masih utuh jasadnya dan berbau wangi. Dan kami sudah tidak tahu ini makamnya siapa, laki-laki atau perempuan, kami sudah tidak tahu. Tapi ini adalah sebuah bukti keajaiban dari Allah, dengan jasad yang masih utuh, kain kafan yang masih utuh, wangi yang begitu semerbak. Bahkan si penggali kubur sendiri tuh sampai gemetaran, sampai nggak bisa ngomong, sampai takjub gitu dengan keajaiban Allah. Ini adalah titik makam yang masih utuh tersebut. Dulu sempat banyak ada masyarakat yang zaman togel itu kan, sering pada jalur nomor nih kepu ya, sampai kepu itu dikerok kepu dikerok ya, dipai minyak, dipai apa ini dulu itu di sini. Ya mungkin kalau siang hari ya mungkin hanya kelihatan pohon, tapi nanti kita akan telusuri saat malam hari guys, suasananya akan amat sangat berbeda. Kita lanjut, masih banyak penelusuran yang harus kita kuak. Kita menuju ke makom Buyut Brangsong atau Pangeran Jati Sungkil.